Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Sobat Kristiani dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saya akan membaca untuk kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konsistensi melakukan segala kebaikan, terutama konsistensi dalam iman dan beriman, menjadi satu hal yang teramat sulit untuk kita lakukan. Kebanyakan orang sangat menggantungkan diri pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka dan berubah-ubah dalam hal melakukan kebaikan, dalam hal iman dan beriman. Hal ini yang menjadi perhatian oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi, terutama di pasal 2 ini dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Rasul Paulus menekankan agar umat percaya, orang-orang Kristen yang ada di jemaat Filipi tidak berubah-ubah, menjadi kuat dan teguh di dalam iman mereka, meskipun Rasul Paulus tidak lagi dapat hadir secara fisik, tetapi hanya boleh hadir melalui surat pastoral seperti yang dituliskannya sekarang kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, terkadang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu berbuat baik secara konsisten. Bahkan kita juga tidak mampu beriman dengan konsisten. Seringkali dalam konteks pekerjaan, pergantian atasan atau pergantian situasi dan tempat membuat kita juga berubah-ubah dan tidak konsisten melakukan hal-hal positif dan yang baik. Dalam konteks bernegara, pergantian rezim dan biasanya pergantian menteri pada setiap kementerian mempengaruhi kita juga berubah-ubah, tidak konsisten melakukan kebaikan dan hal-hal yang positif. Begitu juga dalam konteks iman, beriman, terutama dalam kehidupan rohani kita di dunia pelayanan gereja. Seringkali pergantian pimpinan gereja, pergantian gembala atau pelayan-pelayan tahbisan yang melayani kehidupan rohani kita sangat mempengaruhi kita dan membuat kita berubah dalam semangat iman dan beriman di kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Apakah kita terus terjatuh dalam hal yang sama? Apakah
kehidupan iman dan beriman kita hanya kita gantungkan kepada sosok yang terus berubah dan harus berganti sesuai dengan batasan waktu, situasi, dan kondisi. Oleh karena itu, pesan Rasul Paulus dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 12 sampai 18 ini menjadi pegangan bagi kita untuk tetap konsisten, tetap mengerjakan keselamatan yang ada pada kita dalam setiap situasi dan kondisi. Yang pertama, Rasul Paulus menekankan di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi dan mengajak kita juga untuk memfokuskan diri kita kepada Allah, bukan kepada situasi kondisi, bukan kepada sosok-sosok personal yang sedang berkuasa, yang sedang memegang pemerintahan, atau yang sedang melayani kita sebagai gembala jemaat, sebagai pelayan tahbisan, atau sebagai pelayan kehidupan kerohanian kita. Karena walaupun ada orang yang melayani kita, karena walaupun ada pelayan-pelayan kehidupan rohani kita, Allah lah yang bekerja dan melayani melalui para hambanya. Sementara Allah itu sendiri konsisten, hadir, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Walaupun pelayan boleh berganti, tetapi Allah terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap umat harus memfokuskan dirinya kepada Allah yang melayani, kepada Allah yang menyertai, kepada Allah yang memberkati, bukan hanya sekedar bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Rasul Paulus pada ayat 16 mengatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat memegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus menekankan juga agar jemaat berpegang pada firman Tuhan, firman kehidupan, karena firman yang daripada Tuhan itu juga tidak berubah-ubah. Situasi boleh berganti, pimpinan jemaat boleh berganti, pelayan dan gembala-gembala jemaat boleh berganti, tetapi firman Tuhan itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang harusnya menjadi pegangan hidup, fokus perhatian umat percaya dan kita sekalian, agar kita tetap mampu mengerjakan keselamatan kita, agar kita konsisten dalam iman dan kehidupan beriman kita. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokuskanlah diri Anda pada Allah yang bekerja, melayani, menyertai, memberkati kehidupan kita. Fokuskanlah hidup kita juga hanya kepada firman Allah, sehingga itu terus boleh bekerja di dalam hidup kita dan terus memampukan kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu.